membahas atau mengusung tema terkait dengan membongkar operasi penundaan pemilu melalui PN Jakarta Pusat. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 1 Maret 2023, itu ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan dari Partai Prima, ya rekan-rekan, di mana Partai Prima ini mengajukan gugatan terhadap penyelenggara KPU dalam hal ini, penyelenggara pemilu dalam hari ini KPU, yang pada pokok gugatannya atau dalam petitumnya itu adalah Partai Prima memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan agar penggugat atau tergugat ini dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang kedua, Partai Prima juga dalam pokok gugatannya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini majelis hakim untuk menyatakan tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan ya. Ini sangat menarik saya kira untuk kita diskusikan bersama, mengingat bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Partai Prima tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh majelis yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini kita bisa menarik beberapa pertanyaan, termasuk apakah kemudian putusan ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mungkin bahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri tidak berkompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Nah, kita juga ingin mempertanyakan sebetulnya apakah ada intervensi dari elit politik dalam mengintervensi ataupun mempengaruhi putusan-putusan lembaga peradilan yang ada di negara kita. Nah, ini jadi sangat menarik untuk kita diskusikan, mengingat putusan bernomor 757 ini menuai beberapa konflik akhir-akhir ini termasuk. Nah, untuk pandangan dan uraian-uraian yang lebih mendalam saya kira akan dipaparkan oleh beberapa narasumber kita yang hari ini telah hadir. Untuk yang pertama mungkin saya ingin meminta pandangan dari Prof. Yusril terkait dengan fenomena dan peristiwa-peristiwa yang beberapa hari ini kita menjadi ramai untuk diperbincangkan. Untuk Prof. Yusril mungkin sudah bergabung, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Prof. Yusril. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia Prodewa yang hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berbicara dalam forum diskusi yang terhormat ini, yang dihadiri oleh banyak pihak dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, yang mudah-mudahan akan secara jernih melihat persoalan yang tengah terjadi sekarang ini, dan kemudian kita mencoba untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Saya sendiri belajar hukum tata negara, belajar ilmu politik, dan belajar filsafat. Mudah-mudahan dengan 3 disiplin di ilmu itu saya bisa melihat persoalan ini secara jernih, dengan sedikit menepikan emosi, kecurigaan, ketidakpuasan, dan sebagainya. Pertama-tama memang kita baru mengetahui ada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima terhadap KPU sebagai tergugat. Tentu ada peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Partai Prima ini ikut dalam seleksi untuk menjadi peserta pemilu, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, dan dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai peserta pemilu. Dan kemudian mereka melakukan perlawanan ke Bawaslu mengikuti prosedurnya. Dan konon kabarnya, saya belum tahu pasti, permohonan mereka itu dikabulkan oleh Bawaslu supaya dilakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima ini. Mirip seperti apa yang terjadi pada Partai Umat ataupun partai-partai lain sebelumnya, baik dalam
pemilu yang akan diadakan sekarang maupun dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi KPU kemudian tidak mau melaksanakan keputusan dari Bawaslu itu. Dan dari sinilah Partai Prima itu mendalilkan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah, karena sekiranya ada putusan Bawaslu itu menolak perlawanan yang diajukan oleh Partai Prima, mereka harus melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi karena dikabulkan, tidak dilaksanakan, atas upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi hak dan kepentingan politik mereka sebagai calon peserta pemilu. Nah, karena itu mereka melihat bahwa kalau ada satu keputusan yang dilaksanakan, diberikan oleh Bawaslu, tapi tidak dilaksanakan oleh KPU, jelas ada satu perbuatan melawan hukum di sana. Dan karena itu mereka mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Nah, jadi ini satu prosedur yang tidak lazim dan tidak pernah terjadi sebelumnya, karena memang pengadilan negeri bisa mengadili sengketa partai politik, tapi kaitannya dengan sengketa internal partai politik yang harus dimulai dengan mahkamah partai, lalu kemudian kalau tidak puas mengajukan ke pengadilan negeri dan akan diregister oleh NK sebagai kasus partai politik. Atau kalau sekiranya permohonan mereka, perlawanan mereka ditolak oleh Bawaslu, mereka melakukan banding langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini cara-cara untuk menempuh hal semacam itu tidak ada. Ya, mereka, menurut mereka ini, mereka sudah diputuskan harus diverifikasi ulang, tidak dilaksanakan oleh KPU, mereka mau mengadu kemana? Nggak ada salurannya. Dan karena itu mereka menempuh satu cara yang agak unik, melakukan gugatan perdata. Dan gugatan perdata ini seperti kita ketahui adalah sepenuhnya kewenangan dari pengadilan negeri. Dan kalau gugatan perdata, maka ada penggugat, ada tergugat, ada turut tergugat, mungkin juga ada tergugat 1, 2, 3, 4, ada turut tergugatnya. Tapi dalam hal ini, penggugat Partai Prima, tergugatnya tunggal KPU, tidak ada tergugat 2, 3, tidak ada turut tergugat. Jadi sebenarnya kalau itu sengketa perdata, maka sengketa itu terjadi hanya kedua belah pihak itu. Ya, kecuali ada pihak intervensi, baik tergugat intervensi maupun penggugat intervensi. Dalam kasus ini tidak ada sama sekali. Jadi penggugat Partai Prima, tergugat adalah KPU. Dan dalam gugatan perdata seperti itu, ya, dia tidak bisa kena pada pihak lain. Ya, apapun putusan pengadilan hanyalah berkaitan dengan pihak penggugat dan pihak tergugat saja, tidak bisa membawa implikasi, ya, apalagi menghukum, apalagi melibatkan pihak yang ketiga. Nah, kalau saya pelajari, gugatan ini sebenarnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum biasa, bukan onrechtmatige overheidsdaad, perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang sekarang ini berdasarkan SEMA Mahkamah Agung itu menjadi kewenangannya Pengadilan Tun. Kalau dulu perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu adalah kewenangan Pengadilan Negeri, sekarang sudah dialihkan ke Pengadilan Tun. Jadi ini juga bukan class action, ini juga bukan gugatan Tun, ini juga bukan gugatan lain-lain, tapi inilah gugatan perdata biasa. Dia harus mendalilkan ada perbuatan melawan hukum. Jadi seperti kita ketahui, gugatan perdata itu hanya ada 2 jenis, ya. Gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH atau gugatan wan prestasi. Kalau wan prestasi, gugatannya dilakukan karena ada ingkar janji yang didasari oleh satu perikatan atau oleh satu perjanjian. Ini tidak ada perikatan, jadi dianggap ini perbuatan melawan hukum. Digugatlah KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sejumlah petitum. Biasanya kalau gugatan perdata, petitumnya adalah ganti rugi atau dipulihkannya hak-hak yang dirasakan telah dilanggar oleh perbuatan melawan hukum oleh tergugat tadi itu. Maka dilayangkanlah gugatan dan biasa ya dieksepsi oleh KPU. KPU mengatakan bahwa ini adalah kewenangannya Pengadilan Tun
ke pengadilan negeri tidak berwenang, tapi eksepsi ditolak. Nah, saya tidak tahu kalau eksepsi ditolak, sebenarnya KPU bisa mengajukan banding atas eksepsi itu, walaupun itu jarang sekali dilakukan. Tapi saya sebagai advokat pernah melakukan banding atas sebuah putusan selah karena ditolak putusan eksepsinya oleh pengadilan negeri. Dan perkara ini diadili sampai putus. Dan ketika putus, seluruh gugatan itu dikabulkan oleh pengadilan. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Dan yang kedua, putusan ini adalah putusan serta-merta atau bahasa Belandanya Wetfora. Jadi putusan itu bisa dilaksanakan ya, meskipun ada banding, meskipun ada kasasi. Jadi dijalankan lebih dulu. Jarang-jarang biasanya pengadilan mengabulkan putusan serta-merta, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus. Misalnya, saya sama si A ada perikatan jual beli beras, misalnya, berasnya sudah saya bayar 10 juta, dia harus serahkan berasnya 1 ton, uang sudah lunas, tapi beras tak kunjung diserahkan. Jadi kalau saya gugat supaya beras diserahkan, maupun banding maupun kasasi, itu putusan harus dijalankan lebih dulu. Karena kalau nunggu sampai kasasi 3 tahun, barangkali berasnya sudah rusak. Jadi ketimbangannya seperti itu. Dan kalau ada putusan Wetfora, ya, pengadilan negeri ya harus menyampaikannya kepada pengadilan tinggi, minta izin supaya Wetfora dilaksanakan. Nah, ketika akan dilaksanakan, ya, pihak yang tergugat maupun pihak lain ya, yang terdampak oleh putusan itu, ya, boleh mengajukan verzet, perlawanan atas eksekusi. Karena eksekusi itu harus dilakukan dengan penetapan pengadilan. Saya pernah satu hari di pengadilan negeri Mataram, kasus di Pulau Gili, Terawangan, ya ada perkara perdata disita. Misalnya yang disita itu rumah nomor 27. Tahu-tahu 27A di sebelahnya ikut disita. Pihak di sebelah marah. Maka dia melakukan perlawanan. Ya, perlawanan verzet. Kenapa? Ini kan sengketa mereka berdua utang piutang. Kenapa saya tetangga kok ikut disita? ya ibaratnya cerita katanya kalau orang Madura begitu disuruh bongkar rumah ini, rumah sebelah ikut dibongkar. Oh keliru katanya begitu. Ya seperti itu. Nah, jadi harus dipahami ya, putusan ini adalah putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu dia sebenarnya tidak tegak omnes, tidak berlaku umum bagi siapapun, hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa. Beda dengan putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi ataupun pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Saya pernah dicekal oleh Jaksa Agung Hendarman Supanji, ya, sampai 3 kali, dan itu membuat saya marah. Ya. Akhirnya saya ajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya. Akhirnya pasal tertentu dari Undang-Undang Imigrasi yang mengatakan pencegahan itu bisa dilakukan 6 bulan dan dapat diperpanjang, dan tiap-tiap perpanjangan selama 6 bulan. Artinya, ila yaumil qiyamah, orang itu bisa dicegah ke luar negeri asal 6 bulan diperpanjang sampai 100 kali. Sampai orang itu mati, tetap aja dicegah. Saya anggap itu tidak ada kepastian hukum. Karena right to travel adalah hak warga negara. Saya lakukan perlawanan. Dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pencegahan ke luar negeri itu hanya boleh dilakukan maksimum 2 kali 6 bulan. Yang untung Awang Faruk, Gubernur Kaltim. Karena dia sudah berkali-kali dicegah pergi ke luar negeri, ya, dan akhirnya ya banyak semua orang menikmati, ya. Jadi itu putusannya itu tegak omnes, berlaku bagi semua, karena itu menyangkut hukum publik, menyangkut hukum administrasi negara. Tapi kalau ini gugatan perdata murni, dia tidak bisa mengikat pihak lain. Yang terikat dengan putusan itu hanyalah penggugat dan tergugat saja. Karena itu saya mengatakan, sekiranya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mau mengabulkan gugatan ini, ya,
maka putusannya hanya menyangkut kepentingannya partai prima saja. Misalnya karena alasan-alasan ini ya dikabulkan sebagian, ya memerintahkan kepada KPU untuk melakukan perpanjangan verifikasi partai politik khusus bagi partai prima, misalnya dalam jangka waktu selama-lamanya 1 tahun sejak putusan ini dibacakan. Artinya dia tidak mengganggu partai-partai lain yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Itu sejatinya putusan pengadilan perdata. Tapi kan tidak demikian. Ya, eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan, dan petitum dikabulkan seluruhnya, lalu berdampak kepada pihak lain. Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, jadi kalau mau dieksekusi putusan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat minta izin Pengadilan Tinggi. Kalau sekiranya Pengadilan Tinggi tidak mengizinkan, tidak bisa dieksekusi. Kalau Pengadilan Tinggi mengizinkan, partai-partai lain bisa melakukan verzet, perlawanan atas pelaksanaan eksekusi itu. Kalau perlawanannya ditolak, eksekusi dijalankan, tapi KPU harus mengajukan banding. Tidak puas banding, harus mengajukan kasasi. Nah, mengapa saya berkata begitu? Ya, walaupun saya belajar ilmu politik dan saya punya doktor ilmu politik juga, supaya saya paham, jangan dikirain saya cuma belajar hukum aja gitu ya. Jadi saya profesor hukum, saya doktor ilmu politik, saya ngerti ilmu politik. Cuman saya nggak suka terlalu banyak speculative thinking, menduga-duga, mengira-ngira, mengitu ini. Nah, saya melihat ya pengadilan begitu. Ya, makanya saya mengatakan hakimnya itu salah mengambil putusan. Hakimnya itu keliru dalam mengambil putusan. Mestinya hakim menolak permohonan ini pada saat eksepsi dan mengatakan pengadilan tidak berwenang. Selesai. Nah, atau kalau dia mau kabulkan, ya kabulkan hanya sebagian, cukup hanya berlaku bagi partai prima, tidak bagi partai lain. Karena putusannya itu, walaupun tidak memerintahkan penundaan pemilu secara eksplisit, tapi berdampak, berimplikasi kepada penundaan pemilu. Nah, saya tidak mau curiga, mengatakan, oh ini karena disuap, ini hakimnya disogok, ada pihak lain yang ngatur, oh ada Pak Jokowi di balik semua ini. Nah, itu kan speculative thinking. Kalau kita disuruh buktikan, kita nggak bisa buktikan. Dalam hukum pidana, siapa yang menuduh, dia wajib membuktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan, orang itu bisa dituntut. Dalam hukum Islam juga begitu, ya. Dalam hukum Islam jangan sembarangan menuduh orang berzina, ya kan? Karena itu tuduhan berat, ya. Saya pernah menerangkan soal ini kepada orang yang saya sudah sebut namanya karena tidak enak. Orangnya sudah meninggal semua. Saya katakan, Pak, kalau Anda mengatakan orang itu berzina, ya berdasarkan hukum acara pidana Islam, ya, orang harus ada 4 saksi. Dan 4 saksi itu harus melihat perzinahan itu terjadi dari 4 sudut yang berbeda. Bukan orang masuk dalam kamar, terus Bapak mengatakan ada perzinahan. Kata guru saya, Profesor Zairi, perzinahan harus dilihat ibarat keris masuk ke dalam sarungnya. Kalau tidak, tidak bisa. Dan itu harus dilihat dari 4 sudut yang berbeda. Ada 10 orang mengatakan orang berzina, melihat dengan mata kepalanya, tapi dari 1 lubang kunci yang sama, itu akan ditolak oleh pengadilan. Tidak memenuhi syarat pembuktian. Harus dilihat oleh 4 orang dari 4 sudut yang berbeda. Resikonya, Pak, sebelah. Bapak ini ustaz. Bapak ini pengajian terus. Kalau Bapak tidak bisa membuktikan, Bapak didera 80 kali dera, dan selama-lamanya kesaksian Bapak tidak boleh didengar oleh pengadilan. Jadi jangan sampai gampang menuduh-nuduh orang. Ya, apalagi nuduh orang berzina. Berat sekali dalam hukum Islam. Nah, sekarang nih, kita bisa mengatakan, oh, ini disuruh Pak Jokowi. Oh, ini disuruh si A. Oh, ini disuruh si B. Kalau Anda tidak bisa buktikan, Pak Jokowi tuntut balik Anda sendiri yang kalang kabut. Karena barang siapa menuduh, dia harus membuktikan. Nah, ilmu politik bisa spekulatif thinking. Nuduh sana, nuduh sini, saya tahu semua itu. Cuma saya nggak mau. Dalam ini saya berpikir, saya pakai ilmu hukum aja. Ilmu hukum harus menerangkan sesuatu berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki. Nah, sekarang persoalannya, ini adalah sebuah putusan. Ya, dalam ilmu hukum, ya, putusan pengadilan itu, ya, harus dihormati.
meskipun putusan itu salah. Ya. Dalam ilmu hukum kita diajarkan putusan pengadilan itu harus dianggap benar. Ya. Sampai ada pengadilan berikutnya yang menyatakan putusan itu salah. Ya. Bahwa putusan pengadilan itu bisa kita perdebatkan secara akademik, lumrah. Saya aja sering memperdebatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Bahkan saya challenge hakimnya. Ayo kita berdebat soal ini. Tapi pendapat akademik tidak bisa menggugurkan putusan pengadilan. Ya, putusan pengadilan selamanya bisa dipertikaikan secara akademik, tapi kesepakatan akademik tidak selalu harus dijadikan sebagai landasan hakim dalam mengambil sebuah keputusan. Coba kita lihat jernih persoalan ini. Ya, Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu menceritakan dialognya dengan orang Jepang. Katanya, dia cerita dengan orang Jepang, kok ada putusan begini, apa yang terjadi? Ya, apakah diduga hakimnya itu disuap? Lawyer-lawyer Jepang itu terkejut, ya, dengan ucapan Pak Mahfud. Dia bilang, Profesor Mahfud, ya, kami orang Jepang, kami lawyer, kami paling tinggi hanya mengatakan hakimnya itu keliru dalam mengambil keputusan. Hakimnya itu tidak cermat membaca semua berkas-berkas perkara dan alat bukti yang disampaikan ke pengadilan sehingga dia membuat keputusan seperti ini. Tapi kami orang Jepang tidak pernah terpikir, terbayangkan pun tidak bahwa hakim mengambil putusan begitu karena dia disuap. Kalau kita, ya tadi aja pembawa acara belum apa-apa kan sudah kesana kemari. Jangan-jangan ada yang ngaku, jangan-jangan ada ini, jangan ada itu, jangan ada ini. Menurut saya itu tidak sehat dalam membangun sebuah bangsa. Saya tuh paling sering debat dengan pengadilan. Dan saya mencoba benahi pengadilan. Dulu saya sering dituduh mengatakan begini, hakim kita itu otaknya di Mahkamah Agung, perutnya di Departemen Kehakiman. Saya bilang, nanti, kalau saya jadi Menteri Kehakiman, saya akan pisahkan semua itu. Dan saya tidak omong kosong. Tahun 2004, saya mengajukan RUU ke DPR, membenahi seluruh pengadilan, dan itu walaupun sulit saya menghadapi Departemen Agama dan Departemen Mabes TNI, karena ada pengadilan agama di bawah Kementerian Agama, ada pengadilan militer di bawah pengadilan di bawah TNI, dan saya hanya menangani pengadilan negeri dan pengadilan umum. Saya ajak berembuk. Akhirnya dengan sebuah kesepakatan, pengadilan dipisahkan dari pemerintah. Dan saya membubarkan dirjen di bawah saya, nama Dirjen Badiluntum, Badan Peradilan Umum dan TUM. Saya bubarin. Seluruh pegawainya, dirjennya saya pindahkan ke Mahkamah Agung. Dan saya katakan, mulai hari ini, pemerintah tidak lagi ada urusannya dengan pengadilan. Tidak rekrut dulu, terserah saya. Ya, siapa mau angkat jadi hakim, bisa. Bahkan saya bikin pengumuman. Ya, siapa lulusan UI yang mau jadi hakim, tidak akan dites, langsung diterima. Kenapa? Karena bertahun-tahun tidak ada alumni UI yang mau jadi hakim. Maunya jadi advokat dulu. Ya, karena jadi hakim nggak ada duitnya. Dan dites dipersulit. Ya, masuk. Saya minta sama dekannya, buat nama-namanya. Masuklah mereka. Saya cari hakim yang bagus-bagus sekarang, saya pindahin ke Jakarta. Ada satu perubahan radikal di pengadilan. Pemerintah tidak mau lagi ikut campur. Administrasi, keuangan, personil. Kalau dulu siapa jadi hakim agung, serah presiden sama saya. Paling saya ngomong sama Pak Sarwata, Pak, saya mau Artijo jadi hakim agung. Saya mau Abdul Rahman Saleh jadi hakim agung. Saya mau Muladi, saya mau Laica Marzuki, saya mau Bagir Manan. Jadilah orang hakim agung. Ya. Artijo itu, lihat aja biografinya. Dan telepon dia, Mas, sampean mau jadi hakim agung nggak? Tapi yang benar loh. Nah, saya katakan, siap. Saya jadi hakim agung. Saya tekan surat kedua, jadi dia hakim agung. Walaupun saya belakangan, saya bilang sama dia, saya agak nyesel mengangkat Anda jadi hakim agung, Pak Artijo. Saya bilang, kenapa? Katanya, putusan Anda itu sangat sumir. Anda menghukum orang hanya 2 halaman pertimbangan hukumnya. Dan asal main hukum. Dan Anda sendiri pernah ini saya baca di majalah Tempo. Anda bilang, saya ini orang yang paling benci dengan koruptor. Saya bilang,
orang yang benci dengan sesuatu, tidak memenuhi syarat menjadi hakim. Saya pernah dicalonkan jadi hakim agung, hakim MK, hakim ICJ. Ya, saya tolak semua. Kenapa saya tolak? Saya bilang saya nggak memenuhi syarat jadi hakim. Saya mudah kasihan sama orang. Orang yang mudah kasihan sama orang nggak bisa jadi hakim. Nanti ibu-ibu diadili nangis-nangis di pengadilan, ya udahlah bebasin aja orang ini. Saya nggak bisa jadi hakim. Itu kritik saya kepada Artijo ketika beliau masih hidup. Dan saya bilang, saya yang mengusulkan Anda jadi hakim, saya menyesal mengangkat Anda jadi hakim. Anda main hukum aja. Ya. Nggak ada pertimbangan hukum yang matang untuk dijadikan rujukan bagi itu semua. Nah, jadi, saudara-saudara, menurut saya, mari kita mendidik pengadilan. Jangan kita kembangkan isu itu, isu ini, ya. Kalau orang begini, oke, minta dia pengadilan tinggi. Kita lihat, pengadilan tinggi izinkan nggak putusan Kirimani dieksekusi paid for babi forum? Kalau diizinkan, partai-partai politik, saya ketua partai, saya juga akan melakukan verzet perlawanan ke pengadilan. Nah, sampai putusan ini selesai dan inkrah. KY mau laporkan, mau periksa silahkan, tapi KY tidak bisa memeriksa putusan. KY itu hanya memeriksa etik hakim. Apakah hakimnya ini ada dipengaruhi orang, apa hakimnya disogok, itu urusan KY. Mari kita hormati pengadilan. Ya. Walaupun kita nggak suka, walaupun kita jengkel, tapi kita memperbaikinya itu dengan cara yang benar. Tapi kalau kita kembangkan isu-isu, hakimnya disogok, hakimnya disuap, ini segala macam, tambah kisruh negara kita ini. Nggak akan maju-maju, negara ini begini terus. Nah, itulah yang menjadi harapan saya ya, bagi kita semua ya, menghadapi kenyataan ini. Mungkin kenyataan yang tidak menyenangkan barangkali begitu, tapi kita tetap jernih dan kita bangun sistem hukum kita, bangun sistem peradilan kita yang benar. Ya, mohon tidak mengembangkan isu ke sana kemari beranak cucu beranak pinak yang akhirnya membuat orang sampai kapanpun tidak pernah percaya dengan lembaga peradilan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sudah memberikan pandangan mungkin. Saya kira pandangan dari Prof. Yusril ini sedikit memberikan pencerahan ya, atau sedikit membuat isu-isu yang beredar hari ini membuat terang, benderang gitu, dengan beberapa pandangan-pandangan beliau yang tadi sudah disampaikan.